Lanjutan cerita Joko Chandra, saya akan langsung ke Mas Dion Pongkor, Anda pengacara terdakwa Tommy Sumardi. Jadi orang yang dimintai oleh Joko Chandra untuk mengurus agar ia bisa melenggang masuk ke Indonesia. Saya ingin tahu sejak kapan nih klien Anda kenal dengan Pak Joko Chandra? Kalau berdasarkan pengakuan klien di BAP, itu memang sebelum tahun 98 itu memang sudah saling mengenal. Tapi semenjak beliau keluar negeri itu sudah tidak berhubungan lagi. Sampai pada bulan April dihubungi pakai nomor telepon Malaysia untuk dimintai tolong mengecek status red notice di NCB, di Divhub Inter Mabes Polri. Itu komunikasi terakhir di bulan April. Kenapa memintanya spesifik ke klien Anda, Tommy Sumardi? Karena informasi yang saya dapat, Tommy Sumardi ini memang dekat dengan petinggi Polri. Soal dekat atau tidak dengan petinggi Polri, dari hasil pendampingan kita selama ini itu tidak ada yang diceritakan kepada kami, karena kami fokus kepada kasus hukumnya. Tetapi yang pasti menurut cerita Pak Tommy di BAP, setelah dihubungi, beliau mencoba mencari tahu kira-kira bagian siapa nih red notice. Akhirnya meminta tolong kepada Pak Prasetyo mengenalkan kepada Pak Napoleon Bonaparte. Nah, permintaan uang 10 miliar untuk membantu soal supaya red notice-nya ini bisa terselesaikan, itu yang minta 10 miliar, Pak Tommy langsung minta uang 10 miliar atau itu ditawarkan oleh Joko Chandra? Dari hasil BAP itu berdasarkan permintaan dari Pak Tommy setelah hasil pertemuan dengan Pak Napoleon. Dan uang 10 miliar itu apakah Pak Tommy memang mengatakan uang 10 miliar itu untuk suap jenderal-jenderal polisi? Apakah seperti itu? Ya itu nanti perlu dibuktikan karena di BAP itu belum detail seperti itu. Saya ingin ke Pak Susilo. Pak Susilo, ketika klien Anda Pak Joko Chandra dimintai uang 10 miliar, itu konteksnya apa? Ketika itu konteksnya memang ini uang untuk menyuap petinggi polisi? Oh tidak. Jadi ketika Pak Joko Chandra ketemu Pak Tommy Sumardi, Pak Joko Chandra memang meminta bantuan untuk mengecek red notice itu. Kemudian Pak Tommy Sumardi meminta untuk jasanya itu 10 miliar. Jadi jasa dalam arti kata pengurusan red notice itu sendiri. Gitu. Jasa ngecek sampai 10 miliar? Ya, artinya kan ngecek dalam pengertian versi Pak Tommy ya tentu ya. Ngecek dan bagi-bagi uang? Tidak pernah mengatakan itu sih, karena Pak Joko tidak tahu soal itu. Pak Joko tidak tahu? Tidak tahu soal itu. Tapi kenapa Pak Joko rela menyerahkan 10 miliar kalau tidak tahu uangnya akan dipakai untuk apa? Karena memang dealnya seperti itu dengan Pak Tommy. Dealnya pokoknya urusan Pak Tommy itu? Urusan Pak Tommy. Suap menyuap urusan Pak Tommy. Tapi tentunya Pak Joko Chandra tahu dong memberikan uang kepentingannya bukan hanya untuk kliennya Pak Dion saja. Memberikan uang tentunya juga untuk memastikan agar surat-surat itu beres di kepolisian. Tidak, Pak Joko tidak tahu soal akan dikemanakan uang itu. Tetapi Pak Joko hanya memberikan kepada Pak Tommy senilai 500 ribu US dollar dan 200 ribu Singapura dolar. Untuk pokoknya terima beres, pokoknya saya bisa di red notice sudah tidak ada masalah. Selesai sampai di situ. Selesai sampai di situ. Saya ingin tahu kalau begitu, Mas Dion. Jadi klien Anda menerima uang, bagaimana kemudian sampai kemudian uangnya bisa sampai ke Irjen Polisi Napoleon Bonaparte, bisa sampai ke Brigjen Prasetyo, seperti apa? Ya setelah dihubungi untuk mengecek status red notice itu dan meminta informasi kepada Brigjen Prasetyo, itu klien kami dikenalkan dengan Pak Napoleon. Berdasarkan pengakuan klien kami, pada saat dikenalkan, beliau menyampaikan ada permintaan soal nominal yang sebagaimana yang disebutkan di dalam dakwaan, bahwa permintaan pertama adalah 3 miliar. Setelah pemberian tahap pertama, ternyata Pak Napoleon meminta penambahan. Jadi total 7 miliar. Kira-kira seperti itu yang disampaikan oleh Pak Tommy. Oke, kita sudah membuat kutipan percakapan. Seperti yang memang tercantum di surat dakwaan, ini percakapan negosiasi tawar-menawar antara jenderal polisi soal suap. Kita lihat.
Ya, itu dia tadi kutipan percakapan seperti yang tercantum di surat dakwaan. Jadi total yang Pak Tommy serahkan ke Pak Napoleon itu 7,5 miliar rupiah. 8,5 miliar. 8,5 miliar rupiah diserahkan kepada Irjen Polisi Napoleon Bonaparte. Ke Pak Napoleon III sesuai pengakuan dari Pak Tommy ke rupiah ya, ke Pak Napoleon 7 miliar rupiah, ke Pak Prasetyo menurut pengakuan Pak Tommy sebesar 1,5 miliar. 1,5 miliar rupiah. Saya juga mengundang pengacara Pak Napoleon, Pak Sandrawan. Jadi klien Anda dapat banyak sekali Pak, 7 miliar. Begini, pada prinsipnya kami sudah mengajukan eksepsi. Nota keberatan kami terhadap dakwaan saudara jaksa penuntut umum di situ jelas. Kami mengatakan bahwasanya perkara ini rekayasa perkara palsu. Kenapa palsu? Pertama, pelapor yang dilapor oleh AKBP Saki Nasution itu adalah bukan Irjen Pol Napoleon, tapi Tommy Sumardi. Yang kedua, kwitansi yang diambil dari Tommy Sumardi ke Joko Chandra, pada prinsipnya tidak ada kata-kata yang ditulis di dalam. Uang itu diperuntukkan untuk pengurusan red notice yang diserahkan kepada Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Begitu pula di dalam berita acara pemeriksaan dari polisi, jelas di dalam Joko Chandra mengatakan dalam BAP bahwa uang dia tidak pernah tahu akan diserahkan kepada siapa. Tidak juga dikatakan bahwa uang itu diserahkan kepada klien kami, Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Oke, jadi kalau pertanyaannya saya ulang, 7 miliar itu diterima tidak? Sama sekali tidak pernah menerima uang dalam bentuk dolar maupun dalam bentuk rupiah. Oke, jadi Anda mau mengatakan kliennya Pak Dion ini berbohong? Maka dari itu tanggal 11 Oktober kami menerima kuasa. Tanggal 14 kami berencana 14 Oktober untuk mengajukan laporan terhadap Tommy Sumardi. Jadi Anda malah balik melaporkan? Kami melaporkan karena di dalam berita acara pemeriksaan ini diduga kuat. Sekali lagi diduga kuat bahwa berita acara yang dibuat oleh Tommy Sumardi indikasinya adalah palsu. Sehingga kami mengajukan laporan tanggal 14. Oke, saya ingin bagaimana Mas Dion? Klien Anda keterangan palsu? Gini Mbak Nana, pertama saya nanggapin soal rekayasa. Kalau merekayasa, apa kepentingan Pak Tommy merekayasa kasus? Pak Tommy ini tidak punya hubungan bisnis, tidak punya hubungan jabatan dengan Pak Napoleon, malah baru dikenalkan. Untuk apa merekayasa? Meresikokan diri, Pak Tommy sekarang ditahan juga di penjara. Pak Tommy itu bukan orang susah, beliau itu pengusaha, dia bisnismen. Sudah hidup nyaman, punya keluarga, ngapain merekayasa menceritakan kasus yang menjerat dirinya sendiri? Itu kan tidak masuk akal, gitu. Terus yang kedua, ini kan ada beberapa rangkaian bukti yang sampai mengarah kepada kesimpulan penyidik penegak hukum bahwa terjadi proses suap. Tidak hanya keterangan Pak Tommy, ada CCTV di mana Pak Tommy, klien kami, tidak pernah mendatangi TNCC, tetapi dalam kurun waktu akhir April sampai awal Mei, 5 kali berturut-turut datang dan menemui Pak Napoleon. Jadi datang khusus ke kantornya Pak Napoleon untuk bertemu? Khusus ke kantor Pak Napoleon, dan itu tidak hanya keterangan Pak Tommy sendiri soal kedatangan. Selain CCTV kedatangan, 2 sekretaris Pak Napoleon juga mengakui bahwa ada kedatangan tersebut. Dan kemarin sudah diperiksa Mbak Nana di pengadilan, 2 sekretarisnya menyampaikan bahwa betul 5 kali datang. Betul 5 kali datang, betul ada pertemuan antara Napoleon, kliennya Pak Sandrawan dengan klien Anda Pak Tommy. Mengakui tidak? Kalau tidak mau ngaku tidak terima uang. Pada prinsipnya yang jadi masalah di sini ada enggak penyerahan uang? Tapi saya ingin tanya dulu Pak Sandrawan, apakah klien Anda mengakui ya bertemu dengan Tommy Sumardi? Dengan Tommy Sumardi pada prinsipnya kami mengatakan tidak pernah menerima uang. Itu aja dulu. Bertemu atau tidak? Ya, pertemuan ada dibawa oleh Pak Jenderal Brigjen Prasetyo. Sampai 5 kali, sampai 5 kali bertemu? Ya, nggak ada pertemuan untuk sampai 5 kali. Makanya ada yang menarik, Mbak. Tidak ada yang pertemuan sampai 5 kali. Waktu rekonstruksi, itu kan ada perbedaan antara sekretaris pribadi dari Pak Napoleon sendiri dengan Pak Napoleon. Karena menurut catatan sekretaris pribadi, 5 kali pertemuan. Pak Napoleon tidak mengaku itu. Pertanyaannya, untuk apa sekretaris pribadi berbohong? Terima duit tidak, untuk apa berbohong? Bahkan berlawanan dengan pimpinannya. Untuk apa ya? Logikanya tidak masuk akal Pak Sandrawan. Untuk apa berbohong? Kalau CCTV yang dipakai di sini, yaitu dari lantai 1,
Kenapa nggak diambil di CCTV lantai 11? Situ lengkap. Oke, Jadi pertanyaannya kami sudah mengajukan pertanyaannya eksepsi. kenapa sampai bahkan asisten pribadinya sendiri mengakui ada pertemuan? Pertemuan itu tanda kutip harus dilihat teksnya di sini, terjadi enggak penyerahan uang. Oke, kalau begitu kita lihat teks. Mari kita lihat teks. Saya ingin tunjukkan grafis percakapan yang ada di surat dakwaan. Pertemuan pada tanggal 17 April. Kita akan tunjukkan. 17 April sekitar pukul 15, Tommy Sumardi bersama dengan Brigjen Polisi Prasetyo Utomo, boleh tolong dikeluarkan grafisnya, kutipan yang pertama, menemui Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte di ruangan Kadif Hubbiter Polri. Dalam pertemuan itu, Irjen Polisi Napoleon menyampaikan, red notice Joko Sugiarto Tjandra bisa dibuka, karena Leon yang buka bukan saya. Saya bisa buka asal ada uangnya. Kemudian Tommy Sumardi bertanya, berapa nominal uangnya? Dan oleh Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte dijawab, 3 lah Ji, 3 miliar. Apakah klien Anda membantah pernah meminta menyebut 3 miliar bisa dibuka asal ada uangnya? Pada prinsipnya apa yang disampaikan di dalam gambaran kita saat itu, tidak ada fakta yang demikian. Fakta permintaan uang tidak ada. Ingat baik-baik, red notice sudah terhapus secara otomatis tanggal 10 Juli 2014. Yang hapus bukan kewenangan dari Pak Napoleon. NCB, Interpol Indonesia tidak punya kewenangan. Yang punya kewenangan menghapus adalah IPSG, Interpol Sekretariat Jenderal Lion di Prancis. Saya bisa buka asal ada uangnya. Apakah betul pernah Tidak mengatakan ada begitu? pernyataan yang demikian. Justru di sini, kenapa yang dilaporkan oleh pelapor AKBP, Zaki Nasution, adalah Tommy Sumardi, bukan klien kami. Oke, silakan Mas Dion. Ada rangkaiannya sebenarnya. Kalau mengikuti timeline pertemuan dengan surat yang dikirimkan ke imigrasi, itu ada rangkaiannya. Jadi memang benar bahwa disampaikan memang red notice sudah dalam keadaan terbuka, tetapi tidak diupdate di imigrasi sehingga masih terdaftar sebagai daftar pencarian orang. Gitu. Jadi tetap perlu ada usaha yang dilakukan. Karena yang menyampaikan ke imigrasi itu adalah Interpol, adalah NCB, dalam hari ini Hubinter, maka untuk mengupdate itu perlu surat lagi dari Hubinter. Bahwa statusnya menurut keterangan dari Pak Napoleon di berkas perkara memang sudah terhapus kedaluarsa. Tetapi di imigrasi itu masih perlu diupdate dan yang perlu mengeluarkan surat untuk mengupdate sehingga bisa terhapus adalah dari Hubinter. Dalam hal ini Irjen Napoleon. Gitu. Oke, saya ingin klarifikasi. Jadi soal meminta 3 miliar dan sebagainya, ini semua keterangan yang disampaikan langsung oleh klien Anda, yang ada di BAP dan kemudian ada di surat dakwaan. Ya. Oke, karena kemudian juga ada yang menarik, ketika ada pernyataan dari Irjen Pol Napoleon Bonaparte yang mengatakan perlu naik menjadi 7 miliar, bukan lagi 3 miliar, karena akan dibagi untuk petingginya. Kita akan bahas soal petinggi atau orang besar. Masih adakah petinggi lain di kepolisian yang juga menerima uang dari Joko Tjandra? Setelah pariwara.